Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bumi Palestina, Biladul Anbiya, atau yang biasa kita sebut sebagai negeri Palestina, sudah tak asing di telinga kita semua, khususnya umat muslim yang ada di seluruh dunia. Karena bisa kita lihat apa yang sudah terjadi di sana. Begitu kejam atas perlakuan yang dilakukan oleh Zionis Israel laknatullah. Tercatat bahwasannya pada hari Rabu 20 Agustus 2025 sudah 62.000 jiwa yang syahid di Palestina dan 156.230 jiwa yang terluka-luka, dan kebanyakan dari korbannya yaitu adalah para perempuan, para anak-anak, dan orang-orang yang sudah tua. Sungguh itu adalah perlakuan yang sangat pengecut, karena mereka hanya berani melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang sudah sakit. Pantaskah kita sebagai saudara seiman, saudara seagama, saudara yang berpegangan teguh dengan kalimat yang sama, kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah pantas kita hanya bisa mempertontonkan saudara-saudara kita di media sosial tanpa memberikan perlawanan, tanpa melakukan pembelaan sedikit pun terhadap saudara-saudara kita yang telah dianiaya dengan keji tanpa belas kasihan? Bukannya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semua bahwasannya di dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian terhadap tali agama Allah secara berjamaah dan janganlah kalian bercerai-berai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita sudah diingatkan bahwasannya umat Islam yang ada di seluruh dunia ini Allah perintahkan agar berjamaah, membantu satu sama lain, saling bahu-membahu dalam kebaikan. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam penggalan hadisnya yang berarti, umat muslim hidup bagaikan satu anggota tubuh yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dan jika ada satu bagian tubuh saja yang terkena penyakit, maka seluruh bagian tubuhnya akan merasakan sakitnya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir menghimbau kepada seluruh generasi-generasi muslim yang ada di dunia ini agar memaksimalkan dalam pembelaan terhadap saudara-saudara kita di sana. Dengan cara apa? Apa pembelaan yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di sana pada hari ini? Yaitu adalah doa dari seluruh saudara-saudara kita, seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Palestina cepat ditaklukkan, karena Palestina adalah negeri yang Allah janjikan penaklukannya terhadap umat muslim di seluruh dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu janganlah kita bosan atas doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berdoanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu cara kita untuk menjawab pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah bertanya kepada kita semua, apa yang telah engkau lakukan di dunia ini ketika melihat saudara-saudaramu yang sedang tertindas, yang sedang terzolimi dengan keji? Tentu kita bisa menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya selama kita hidup di dunia ini, kita melakukan pembelaan, kita mengaksikan diri kita terhadap dunia, bahwasannya kita melakukan aksi dan menyeru kepada seluruh pemimpin-pemimpin negeri muslim atas wajibnya mengirimkan bala pasukan yang siap berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita wajib bersemangat untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebersatuan umat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.